Oke, selamat sore. Kalau kata Bu Ria, tetap semangat pagi. Hari ini berarti kita ngerayain Natal bersama yang ketiga, gitu. Cuman di sini ada yang beda dan menyenangkan sekali karena kita gabung sama yang dari Bandung. Biasanya kan cuman yang di Puri Kembangan aja nih. Nah, kali Hello ini Bandung. sekarang hari ini Bandung, wah senang sekali walaupun jarang-jarang ketemu, mungkin muka juga ada yang belum pernah ketemu, cuman sekarang justru Natalnya bisa barengan semua nih. Selamat datang semuanya. Gitu. Jadi hari ini kita ngerayain Natal bersama dan pasti tahun depan berikutnya kita juga akan merayakan bersama. Siapa tahu di tahun-tahun depan kita udah di gedung ya, yang Global Mercy ya. Siapa tahu kita Natal bersamanya udah di gedung besar gitu. Jadi Amin. amin. Jadi biar semua member-member dari Global Mercy itu bisa join semua gitu. Jadi hari ini bintang tamunya nih Pak Bos sama Bu Ria nih yang bawain semua. Ada Firman, ada Pujian, nanti semua dari Pak Bos dan Bu Ria. Dan buat teman-teman yang ada yang sudah hadir, selamat datang dan mari kita bergembira bersama, merayakan bersama, bersuka cita bersama, dan juga semoga hari ini termasuk hari-hari terakhir di tahun 2020, pasti doa kita juga di tahun 2021 akan jauh lebih baik lagi dari sekarang. Mau dari kebersamaan kita terutama kebersamaan kita. Siapa tahu tahun depan pandemik udah selesai, kita udah bisa join lagi di center, tapi mungkin kita juga akan tetap bikin-bikin acara seperti ini ya, supaya sering kontak dengan yang di Bandung dan teman-teman yang mungkin di luar kota lainnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Silakan Pak Boas dan Bu Ria. Oke, terima kasih Foni. Teman-teman semua, senang sekali pada sore hari ini kita bisa merayakan Christmas bersama-sama. Ya, kalau dulu biasanya kita hanya terbatas jumlahnya karena harus ke center ya. Tetapi sekarang dengan Zoom kita bisa merayakan dengan lebih banyak teman-teman ya, dari berbagai macam tempat, dari kota Bandung, dari Cirebon, dari Solo ya, dan dari luar negeri juga bisa ikut bergabung pada sore hari ini merayakan Christmas bersama-sama. Terima kasih teman-teman semua, kiranya acara kita ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua ya, khususnya untuk memasuki tahun 2021. Ya, itu penting sekali karena banyak hal yang perlu kita lakukan nanti tahun 2021 ya. Tahun 2020 sudah kita lewati dengan selamat, Tuhan sudah menyertai kita ya. Nanti tahun 2021 pasti akan banyak kejutan-kejutan yang akan kita alami ya. Oke. Yuk, sekarang kita mau bersama-sama ya memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun ya. Ini teman-teman nanti bisa nyanyi bersama, tetapi teman-teman di mute ya, karena kalau nanti kita bareng-bareng bernyanyi suaranya akan berbenturan, jadi nggak teratur. Biar saya sama Bu Ria saja yang memimpin ya, nanti teman-teman juga bisa ikut nyanyi sih di tempat masing-masing ya, tetapi di mute gitu. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Oke. Ini cara ngilanginnya gimana? Oh ya, Iya. Oke, teman-teman semua, tadi pujian sudah kita naikkan, kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, ya, semua memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita alami, yang sudah kita lewati selama setahun ini, tentunya banyak sekali suka duka ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang indah maupun pengalaman-pengalaman yang pahit, ya semuanya sudah kita lewati, ya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, ya karena apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu Tuhan pasti ikut campur tangan, ya tidak mungkin Tuhan lepas tangan, ya tapi Tuhan selalu menolong kita, memberi jalan keluar di saat kita sedang ada masalah, ya. Selama kita tetap bergantung, berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama sharing dari teman kita, Foni, ya akan men-sharingkan pengalaman hidup Foni selama setahun ini, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan Foni ya sampai saat ini. Kiranya ini menjadi berkat, ya kekuatan buat kita semua. Silakan, Foni. Ya, thank you Pak Boas, Bu Ria. Halo, selamat siang teman-teman ya. Banyak dari teman-teman yang saya belum kenal, belum pernah ketemu muka juga banyak yang udah. Jadi kita sister online ya, sister online kalau orang bilang zaman sekarang kita sister online. Saya mau sharing 1 tahun ini aja deh, nggak usah yang tahun-tahun kemarin. Jadi sebenarnya saya yakin sih di tahun 2020 sebagian besar dari kita pasti mengalami banyak masalah ya. Banyak masalah. Kalau pandemik itu udah masalah bersama ya. Cuman kalau buat balik lagi kalau khusus pandemik kayaknya buat orang atomian malah di balik kesusahan ada satu harapan gitu. Kalau atomian, untuk khusus di atomian. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya itu waktu start di tahun 2020, benar-benar start di tahun 2000, saya tuh punya satu masalah yang besar sekali. Bukan, kalau kita ngomong kesusahan uang, itu buat saya masih bisa kita cari. Kalau kita ngomong kesusahan pekerjaan selama kita masih sehat, masih bisa kita cari. Tapi saya pasti yakin bahwa sebagian besar yang di sini, kalau kita yang namanya udah jadi orang tua, masalah terbesar kita pada saat anak kita punya masalah. Itu saya percaya. Pasti akan, itu rasanya kalau dunia anak runtuh, kita lebih runtuh lebih duluan daripada anak-anak. Nah, jadi masalah saya di awal tahun, itu waktu itu saya ngalamin masalah di anak saya gitu. Bukan karena masalahnya di dia, tetapi ada sesuatu, kita kalau kita beragama kita pasti percaya bahwa kegelapan itu ada gitu. Jadi saya nggak pernah sharing ini. Yang tahu tentang ini hanya beberapa orang yang memang dari dulu sama saya itu dekat gitu. Di sini ada yang namanya Ika Kartika dan Idawati. Ini yang tahu. Jadi selebihnya nggak tahu gitu. Karena saya memang jarang sekali menceritakan tentang masalah kehidupan. Cuma di sini saya mau sharing bahwa kekuatan Tuhan itu nggak ada batasnya gitu. Satu-satunya yang kita bisa harapin itu memang kekuatan Tuhan. Kekuatan manusia kalau mau dibalikin sebentar, satu dunia aja pandemik Tuhan balikin jadi pandemik. Nanti kalau Tuhan mau balikin lagi juga akan, itu satu dunia, apalagi cuma satu orang gitu, saya gitu. Jadi waktu itu saya punya masalah yang buat saya, dan saya yakin orang tua yang lain juga akan mengalami yang sama dengan saya kalau ini terjadi pada anak-anak. Gitu. Jadi anak saya yang dari orangnya baik sekali,
anak yang dekat sekali sama saya, dari yang kami dari yang apet banget gitu. Tapi ada satu kuasa yang tidak baik, itu terjadi di keluarga kami. Apa yang saya harus lakuin waktu itu? Saya cuma bisa berdoa. Saya cuma bisa minta tolong sama Tuhan. Nangis mah nangis. Nangis mah udah nggak tahu kayak apa gitu. Nangis setiap hari kerjaannya cuma teriak-teriak sama Tuhan bahwa saya cuma minta tolong balikin keluarga saya seperti awal. Cuman itu. Nah, tapi Tuhan itu memang cuman memang minta kita itu berserah sama Tuhan. Itu benar-benar seperti itu. Pada saat saya nggak pergi nih namanya, oh ya saya pergi ke orang pintar misalnya gitu, atau saya pergi kemana? Enggak, sama sekali enggak. Kalau ke Romo, iya. Karena saya tahu Romo pasti punya kuasa doa, pendeta pasti punya kuasa doa. Dan saya nggak lihat itu agama apa, saya minta doa. Saya minta ampun, mungkin saya punya dosa. Jadi itu yang saya lakuin. Saya berserah sama Tuhan 100%. Saya udah nggak punya kekuatan apa-apa, saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Sampai akhirnya, cuma dalam hitungan 1 bulan aja rasanya udah berat sekali itu. Semuanya tiba-tiba berbalik seperti semula lagi. Keadaan kami baik-baik aja, anak saya juga baik-baik aja, tidak ada sesuatu yang istilahnya kalau secara fisik, secara apa, nggak ada terjadi sesuatu yang menyebabkan kami itu kenapa-napa. Itu dalam 1 bulan, dan itu benar-benar saya bilang sama teman-teman saya, di sini Ika ya, tadi Ika Ma Idawati, saya itu ngerasain hidup sendiri udah biasa, ngerasain hidup susah juga udah biasa, dan saya orangnya nggak suka ngeluh dengan itu gitu. Tapi buat saya ternyata Tuhan kasih tahu sama saya, masalah-masalah saya yang lain itu nggak ada seujung kukunya kalau pada saat kita mulai dihadapin dengan masalah yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Kalau duit buat saya pikirannya di otak aja gitu. Saya mesti cari, mesti ini, mesti itu, mesti ini. Terus kalau mau kerjaan, oh ya udah pokoknya harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau soal anak dan orang tua pasti adanya di sini dan di perasaan. Yang paling besar itu perasaan. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman saya, pada saat kita mengalami sesuatu yang udah pasti nggak bisa kita selesaikan sendiri, minta tolong. Jadi jangan malu, jangan diem, jangan bilang gini, aduh nanti kalau kita cerita orang pikir kita gila lagi ya gitu. Jangan gitu, karena kalau itu kita nggak cerita, kita nggak minta tolong sama orang, itu semua serba terlambat buat saya. Jadi saya itu benar-benar minta tolong dengan orang-orang yang punya kuasa-kuasa doa, itu saya benar-benar minta tolong. Sama teman-teman yang tahu, saya juga minta tolong. Saya cuma minta tolong apapun di dalam doa mereka, tolong bawa keluarga kami gitu. Nah, saya ini baru pernah cerita di tempat orang yang segini rame dan dengan orang yang nggak saya kenal gitu. Saya orangnya paling nggak bisa sebenarnya gitu. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa apapun yang terjadi, jangan putus asa. Itu satu. Yang kedua, yang paling utama, berserah sama Tuhan sesuai sama dengan kepercayaan kita ya. Benar-benar pasrah, benar-benar minta tolong, benar-benar itu nggak usah yang namanya kedepanin ego. Harus benar-benar kita dengan siapapun kita ketemu, yang kita minta aja doa bahwa tolong ya, walaupun kita mungkin nggak bisa cerita ya, nggak bisa tolong, cuma bilang nanti kalau doa tolong bawa nama gue ya dalam doa. Saya tuh sering sekali begitu waktu itu. Nah, lalu dalam 1 bulan itu masalah semua lewat. Untungnya, ini kalau saya hubungin dengan Atomi. Waktu itu pernah dalam masa itu saya tuh pergi ke center. Saya pernah pergi ke center. Itu saya ingat sekali, setiap hari Senin dulu kita ada pujian ya Bu. Setiap kali ada kebaktian jam 10 ya, kita di center. Itu waktu itu, Bu Ria bawain doa. Itu hati saya tuh, aduh, itu rasanya seperti diremas-remas gitu. Ini saya ngomongnya pengen nangis sebenarnya. Itu seperti saya tuh seperti diremas-remas. Saya nggak tahu kenapa. Doa itu pas sekali buat saya. Gitu. Jadi doa itu, dalam doanya Bu Ria kan punya kebiasaan kalau doain member tuh disebutin satu-satu gitu kan. Terus Bu Ria tuh sebutin bahwa keluarga dan anak-anak gitu. Itu tuh saya tuh nggak cerita sama Bu Ria gitu. Tapi pada saat itu,
tiba-tiba ada hal seperti itu. Nah, saya tuh waktu di hari itu, sebenarnya saya tuh nggak banyak ikutan nyanyi sama Bu Ria. Saya tuh udah nahanin, saya udah pengen nangis rasanya gitu. Tapi saya percaya bahwa Bu Ria juga dapat sentuhan mungkin dari Tuhan untuk mendoakan saya salah satunya. Nah, itu berkat Tuhan itu datang dari orang-orang yang di sekitar kita. Dan makanya saya tahu bahwa kalau kita berbuat baik, itu pasti akan berbalik sama kita. Kalau kita mau berbuat jahat, itu juga akan berbalik sama kita. Gitu. Jadi pada saat saya merasa bahwa saya nggak bisa hadapin ini sendiri, saya nggak tahu dari mana aja, tiba-tiba tuh orang banyak sekali yang datang dan bantuin saya. Saya sendiri nggak tahu gitu. Seperti Bu Ria aja baru tahu cerita ini hari ini, dan Pak Boas. Belum pernah saya pun cerita gitu. Sebenarnya ini yang saya pernah bilang bahwa nanti kalau saya jadi sales master, saya mau cerita gitu. Sebenarnya salah satunya ini. Nah, terus di situ hari itu saya mulai setiap hari Senin, saya tuh ikut datang ke center, dan saat itu juga selalu Bu Ria bawain doa gitu. Nah, itu lalu tapi tiba-tiba di keluarga kami semuanya keadaan bisa berbalik normal lagi, memang benar-benar kurang lebih dalam 1 bulan gitu. Sebenarnya nggak ada hal yang gini yang menyeramkan banget atau apa, enggak, tapi pokoknya itu terjadi perubahan besar di keluarga kami waktu itu, tapi tiba-tiba 1 bulan pun berbalik lagi dan semuanya itu balik seperti normal kembali gitu. Benar-benar seperti nggak ada sisanya. Itu benar-benar Tuhan tuh cuman gitu, semuanya hilang lagi, semua masalah saya dan masalah yang ada di rumah itu hilang gitu. Tiba-tiba aja seperti itu. Lalu saya mulai dan saya puji Tuhan banget pada saat itu juga saya kan belum gini, saya udah jalanin Atomi dari tahun 2018 memang, tapi saya belum terlalu aktif karena saya masih on off. Terus waktu mulai Januari, terus saya kan ketemu teman-teman yang ada di center tuh gitu ya. Puji Tuhan juga kita tuh selalu saling menguatkan, walaupun sebenarnya waktu itu kita belum terlalu deket-deket banget juga gitu, tapi sudah saling menguatkan gitu ya. Saya kan sering ketemu cerita tuh kalau pagi gitu ya, cerita Bu Mega itu sering ketemu gitu di center, kita saling menguatkan aja gitu. Maksudnya walaupun nggak ada apa-apa gitu ya, cerita suka bilang sama saya, aduh kita mah pokoknya berdoa aja dah sama Tuhan sama Bunda Maria gitu. Saya cuman selalu setiap kali kata-kata orang yang mengingatkan itu, buat saya itu sebenarnya satu kekuatan gitu. Mungkin orang yang ngomong biasa ya cerita, mungkin kan sering ngomong ya kita mah berserah aja, tapi itu satu kekuatan buat saya. Jadi saya apapun kalimat positif yang dari orang itu saya simpen dan saya berdoa gitu. Karena apa? Karena saya tahu kalimat negatif itu akan makin menjatuhkan saya. Saya tahu bahwa saya perlu sekali kata-kata positif, doa yang baik itu untuk saya, karena dengan begitu anak-anak itu akan selalu terberkati dari kita orang tuanya. Itu saya percaya sekali. Kalau kitanya lemah, apalagi anak-anak. Jadi saya percaya bahwa kita sebagai orang tua yang harus bisa melindungi mereka terutama. Nanti kalau kita tua terbalik, anak-anak yang akan melindungi kita gitu. Jadi saya bersyukur sekali. Saya orangnya memang nggak gampang nyerah, nggak gampang nyerah gitu. Saya akan berjuang sampai terakhir saya mampu. Saya selalu begitu. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman saya, pada saat kita punya masalah, ingat ya, jangan pernah diem, jangan pernah sendirian, karena kita nggak akan pernah bisa selesain. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa, aduh gengsi udah cerita sama orang gitu. Jangan, karena kenapa? Karena bisa jadi itu terlambat gitu. Jadi kita harus berusaha banget meminta pertolongan, terutama dari Tuhan gitu. Nah setelah itu bersyukur sekali saya punya keluarga di Atomi gitu ya, Bu Ria, Pak Boas gitu ya, yang secara rajin juga bawain firman setiap hari Senin gitu. Terus juga bersyukur juga dengan adanya Atomi, di keluarga kami juga terhubungnya bagus gitu. Karena apa? Karena anak-anak saya kan memang mendukung sekali. Saya di Atomi itu kan memang mendukung sekali. Jadi apapun yang saya kerjain di Atomi, mereka tuh nggak pernah ngeluh, mereka juga nggak pernah komplain, nggak pernah ini. Jadi Atomi itu juga salah satunya gitu yang membuat saya dan anak-anak ya makin dekat juga. Wah, saya kalau sama anak-anak itu udah bukan kayak mama anak sih, sebenarnya udah kayak
temen gitu malah ya, maksudnya udah dekat sekali gitu. Anak-anak pun terbuka sekali sama saya. Nah jadi Atomi ini juga benar-benar membawa satu berkah. Lalu soal keuangan, Atomi ini sekarang benar-benar membuka peluang, walaupun mungkin saya belum sesukses orang-orang yang banyaknya gitu, tapi saya percaya akan kedepannya ini akan berjalan baik karena saya lihat dari progresnya yang saya bilang saya mulai sungguh-sungguh mau kerjain, itu dari bulan Juni ke sini saya progresnya lumayan jauh gitu, daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi buat saya berkat Tuhan di tahun 2020 ini, kalau orang bilang di tahun 2020 memang susah. Oh, satu dunia susah, satu dunia. Tapi saya merasa tahun 2020 masalah saya itu bertumpuk-tumpuk. Bulan di awal tahun, mulai Maret kita ada pandemik, terus di bulan-bulan berapa juga ada, tapi masalah saya membuat saya benar-benar terbuka bahwa Tuhan itu luar biasa gitu. Buktinya orang lain, kalau teman-teman saya tuh yang pada bilang, duh, kalau orang lain mah belum tentu sanggup ngalamin kayak lu gitu. Orang pasti bilang begitu gitu. Tapi saya entah kenapa saya nggak putus asa. Saya percaya selama iman kita diaminin sama kita pasti bisa lewatin. Jadi ini pun berlaku di Atomi saya juga. Saya juga nggak mau nyerah di Atomi. Saya tetap berusaha banget di Atomi untuk bisa jadi bukan cuma jadi atomian yang atomian doang, tapi saya mau jadi real atomian, bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan di Atomi itu bukan cuma membawa keuntungan buat keluarga saya, tapi membawa keuntungan buat orang-orang yang memang membutuhkan. Dan makin kesini, saya banyak dapat member-member yang punya kenalan atau saudara atau teman itu yang punya masalah dengan penyakit, dan itu terbantu. Wah, saya puji Tuhan sekali pada saat yang seperti ini. Kita tuh dapat kita tuh udah kenal Atomi gitu. Coba kalau saat ini kita belum kenal Atomi, saya nggak bisa bantuin apa-apa tuh sama orang-orang yang sakit gitu ya. Saya nggak bisa, tapi sekarang justru bisa gitu. Nah, jadi sebenarnya prinsip orang dalam hidup itu sama, mau dalam pekerjaan apapun, dalam masalah apapun, itu cuma ada dua. Satu, selalu minta sama Tuhan. Yang kedua, jangan nyerah. Udah, itu aja sih. Nah, itu sharing yang saya mau bagi hari ini sama teman-teman. Jadi buat kita ya di sini yang masih berjuang banget di Atomi, ya saya rasa semua masih berjuang di Atomi, jangan nyerah karena kita percaya Tuhan itu memang udah kasih Atomi itu di kita. Kenapa? Kenapa tahun 2020 baru semuanya jalan pada saat pandemik itu ada gitu. Kenapa? Kalau saya mau ambil positifnya, karena Tuhan taruh kita di tahun 2018 untuk mempersiapkan tahun ini sebenarnya. Pada saat ini, tahun ini orang-orang itu lagi banyak yang sakit, lagi banyak yang kesusahan, tapi Tuhan udah taruh kita di satu tempat yang bisa menghasilkan, bisa dapat produk bagus kita. Jadi saya tuh ambil positifnya itu, bahwa percayalah di Atomi itu kita bisa maju gitu. Memang tergantung kita gitu ya, tergantung seberapa kita kerjainnya, itu aja sih. Tapi percayalah gitu, walaupun kita misalkan kita juga nggak jalanin bisnisnya, kita nggak akan rugi ada di sini gitu. Memang Tuhan tuh udah persiapin kita di sini. Itu aja sih. Terima kasih untuk waktunya ya. Oke, Foni, thank you so much untuk testimoninya, sharingnya luar biasa sekali ya. Sama-sama, Pak. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah masalah, itu selalu ada hikmahnya, selalu ada jalan keluar yang bisa kita dapatkan ya. Ya memang gimana ya, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam sih. Selama kita tetap berharap, ya kita tetap percaya bahwa Dia akan mengulurkan tangan di saat kita angkat tangan, itu pasti terjadi. Ya Tuhan akan selalu menolong kita. Makanya kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, ya kita nggak perlu bimbang, ya karena karena selalu ada pertolongan gitu. Karena Tuhan itu kadang-kadang ikut Tuhan, kadang-kadang memang ngeri-ngeri sedap ya. Seringkali kita diberhadapkan dengan begitu banyak masalah ya. Tetapi Tuhan kan sudah berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai, tidak akan pernah meninggalkan kita gitu. Ya, jadi
itu kiranya menjadi iman kita bersama, ya, sebagai kekuatan kita bersama bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan itu Allah kita yang besar, El Shaddai, Allah yang selalu menolong kita. Ya, kita akan nyanyikan bersama ya lagu itu ya, El Shaddai. Bentar. Sama acara Natal. Oh. Ya, nanti setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ria. Ya, yuk kita nyanyikan bersama-sama El Shaddai. Tak usah aku takut, Allah tak usah bertunda, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, susah, Roh Kudus
kita satukan hati kita mau merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah El Shaddai. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami dan Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan sepanjang tahun ini kami melihat tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Ini tahun yang tidak mudah untuk semua kami, tapi kami melihat tapak-tapak kaki-Mu ketika Engkau menyertai kami. Bahkan ketika kami hanya melihat sepasang langkah Tuhan. Karena di saat-saat itulah Engkau menggendong kami ketika kami sudah tidak sanggup. Terima kasih Tuhan karena kami bersyukur. Kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Bapa yang selalu menolong kami untuk kami boleh terus melangkah maju. Tuhan, pada sore hari ini, kami mau merenungkan Tuhan, arti kelahiran-Mu bagi kami. Arti kehadiran-Mu bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan, Engkau hadir untuk memberikan pengharapan. Amin. Engkau hadir untuk memberikan sukacita di tengah duka cita. Engkau hadir memberikan kekuatan di kala kami lemah. Engkau Tuhan jawaban buat kami semua. Biar sore hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Kuasai lidah bibir hamba-Mu supaya firman-Mu yang boleh tersampaikan. Dan layakkan kami Tuhan untuk menerima firman kebenaran-Mu. Berikan kepada kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran. Dan ubahkan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami hanya izinkan kuasa-Mu dan Roh-Mu bekerja sore hari ini. Menyapa kami Tuhan dengan janji-janji-Mu yang menolong kami. Supaya kami sanggup menjalani kehidupan yang ada di depan kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, shalom teman-teman semua kekasih-kekasihku yang luar biasa ya. Sore hari ini bersyukur sekali kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk kita bisa ketemu bersama, nge-zoom bersama. Ini sudah benar-benar menjadi keluarga kami ya. Teman-teman semua ini tiap hari ya, seminggu minimal 4 kali kita ketemu. Di masa-masa sebelum COVID kita belum tentu ketemu seminggu sekali. Tapi justru di tengah-tengah masa pandemi ini kita bisa sering bertemu ya. Sore ini kita mau mengingat kembali arti kehadiran Tuhan buat kita ya. Kita mau membaca firman Tuhan dari Matius 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, sampai di sini firman Tuhan yang kita mau renungkan. Jadi sore hari ini, saya bersyukur sekali ya teman-teman, kita bisa diberi kesempatan untuk merayakan lagi Natal ya. Kemarin kami sempat melihat foto-foto masa lalu ketika kita mengadakan Natalan di center. Nggak terasa ternyata sudah 1 tahun ya, waktu begitu cepat. Tetapi tahun ini memang tahun yang berbeda ya. Kita ketika Natalan tahun lalu kita tidak pernah tahu bahwa tahun ini Natalannya kita ketemunya lewat lewat layar kaca ya, bukan ketemu fisik. Tetapi kita bersyukur karena berita baik kelahiran Kristus itu tetap berlaku sampai sekarang. Ya, kabar sukacita itu tidak pernah dapat dibatasi oleh keadaan, oleh kondisi, oleh apapun juga. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki janji keselamatan itu ya. Ketika Tuhan Yesus lahir, kehadiran Tuhan itu diberitakan kepada mereka orang-orang sederhana ya, kepada orang Majus, kepada para gembala, kabar baik bahwa akan lahir seorang juru selamat ya. Jadi masa itu menjadi masa yang dinanti-nantikan oleh semua orang akan kehadiran sang juru selamat, akan kelahiran sang Mesias. Dan ketika Tuhan Yesus lahir,
Tuhan Yesus lahir itu di tengah-tengah kesederhanaan ya. Kita selalu mengingat kalau dulu sekolah minggu, Natalan itu identik dengan bawa boneka sebagai bayi Yesus, terus selalu ada palungan, selalu ada kandang domba ya. Karena Tuhan Yesus memang lahir di tempat yang sederhana. Semuanya dalam kesederhanaan Tuhan lahir. Padahal dia putra Allah ya, raja di atas segala raja, raja yang nanti akan datang untuk menghakimi kita semua. Tapi dia mau lahir sebagai manusia untuk bisa merasakan kehidupan manusia itu seperti apa ya. Bahkan Tuhan Yesus rela untuk mati buat kita, karena tanpa penebusan, tanpa darah kita tidak akan bisa selamat dengan perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik itu ada batasnya ya, kita tidak akan pernah bisa baik yang benar-benar baik. Dan tanpa ada pengampunan dari Tuhan, perbuatan baik kita tidak akan pernah cukup untuk mengisi bejana kebaikan kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan tugas kita di dunia ini selesai ya. Kita bersyukur ya, kalau tahun ini saya dan Pak Boas flashback melihat tahun lalu gitu ya, sepanjang tahun ini ketika bulan Desember kita hanya mendengar ada berita COVID di Wuhan ya. Waktu itu sepertinya COVID itu urusannya orang Wuhan, urusannya orang Cina, bukan urusannya orang Indonesia ya, masih jauh. Jadi saya ingat akhir tahun itu saya masih sempat reuni dengan teman-teman fakultas saya dulu di Jogja ya. Sempat reuni meskipun sudah mulai pakai masker tapi masih nyantai-nyantai karena kita bilang COVID itu kan urusannya orang di Cina sana. Orang Indonesia sudah kebal virus katanya gitu ya. Kita makan di pinggir jalan juga nggak sakit ya. Makan nyuci mangkok bakso dicuci dijebur-jeburin ember aja juga masih sehat gitu ya. Orang Indonesia itu katanya kebal-kebal. Jadi kita dulu sepertinya menantangi virus. Virus nggak bakal nyerang kita. Tapi kenyataannya dalam sekian bulan berjalan semuanya berubah ya. Dulu kegiatan yang bisa kita lakukan bertatap muka, semuanya sekarang serba dibatasi. Ini kenyataan hidup. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah tahu kondisi ini sampai kapan. Ya, orang tidak menjamin tahun depan pandemi bisa berakhir. Ya, tidak ada jaminan tahun depan kondisi akan normal kembali. Kita harus terbiasa dengan kondisi yang tidak normal. Ya, tetapi kita bersyukur karena di dalam Tuhan kita semua ini anak-anak Tuhan punya pengharapan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi mungkin teman-teman sepanjang tahun ini juga punya pergumulan masing-masing yang seperti tadi Foni cerita. Foni punya pergumulannya, kami juga punya pergumulan, dan saya rasa teman-teman yang lain pun punya pergumulan. Ya, memang ini tahun yang tidak mudah. Bisnis semuanya merosot. Ya, orang yang kita kenal, anggota keluarga kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, ya. Bahkan teman-teman yang masih muda, kuat, tiba-tiba kita mendengar dipanggil Tuhan. Tahun ini saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang selesai tugasnya, ya. Kalau kita di dalam Tuhan, kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian artinya kita selesai tugas. Dan kita tidak pernah tahu kita semua ini selesai tugasnya kapan. Tapi kita punya pengharapan. Dan kami bersyukur sekali ya, justru kita semua ini patut bersyukur karena di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini, ya, kita semua sudah dipertemukan Tuhan dengan Atomi. Ya, kita ini, saya melihat Tuhan itu ajaib banget. 2 tahun yang di akhir tahun 2000, berapa kita kenal Atomi ya? Akhir 2017. Ya, di akhir 2017. Kami bisa ketemu kenal Atomi ya melalui Ibu Nina ketika sedang berkunjung ke Cirebon dengan Bu Lili Sumawi. Ternyata itu pertemuan yang membawa sukacita buat kami sampai sekarang. Jadi kami selalu berkata, orang yang memperkenalkan kami dengan Atomi itu seperti malaikat yang memberitakan kabar baik ketika Tuhan Yesus lahir. Ya, malaikat yang bertemu dengan para gembala yang mengatakan telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu seperti orang yang memberitakan kepada kami, mengenalkan apa itu Atomi. Buat kami itu adalah kabar baik yang kami terima. Nah, saya berharap teman-teman semua juga
merasakan hal yang sama ya. Apapun kondisi yang teman-teman sedang hadapi saat ini, teman-teman jangan putus asa, jangan bersedih hati, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kita semua yang anak-anak Tuhan, kita semua yang memiliki janji-janji Tuhan dalam hidup kita, janji Tuhan itu pasti digenapi. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam kitab bahwa dari segala yang baik yang Tuhan sudah janjikan kepada kaum Israel, dan kita ini adalah umat Israel pilihan Tuhan, Tuhan katakan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dan biarlah firman ini juga berlaku buat teman-teman semua. Segala yang baik yang Tuhan pernah janjikan kepada teman-teman, tetap pegang janji itu. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memenuhinya. Ya, saya nggak pernah tahu apa pergumulan voli. Dan kami itu bersyukur dulu ketika kondisi masih normal, setiap Senin Tuhan itu taruh di hati saya dan Pak Buas, setiap Senin doa. Setiap Senin doa. Yang kami lakukan apa? Kami kumpul di center, Pak Buas gitar seperti ini, kita doa bersama nyembah Tuhan, mendoakan teman-teman atomian kami. Ya, mendoakan upline kami. Kami berdoa buat Pak Timo, kami berdoa untuk Ibu Liana, kami berdoa untuk Helen, Papa mertua Helen, sampai Mr. Pagangil itu urut saya doakan. Dan saya itu kalau berdoa rasanya seperti ngelihat pohon. Jadi tiap hari ngelihat jaringan, jadi kami apal. Dari urut dari paling kiri ke bawah, urut semua nama disebut. Paling kanan ke bawah, namanya disebut. Jadi percayalah teman-teman tim Atomian, nama Anda itu tiap hari ada di dalam doa saya. Ya, nggak usah dibilangin. Kalau Bu Rita sukanya gini, doain aku dong, nggak usah disuruh juga aku doain gitu. Tiap hari, ya. Bisa 2-3 kali setiap saya doa yang ada nama Anda semua. Sudah seperti pohon dibuka. Jadi saya tahu posisi itu ada di mana. Kalau Pak Bos nanya ini di mana, saya dengan jelas bisa mengatakan itu di kanan di sebelah sini, itu saya hafal ya, karena nama-nama Anda itu bukan hanya saya tulis di laptop saya, tapi nama-nama Anda itu ada di dalam hati saya. Tapi saya bersyukur, saya itu hanya berdoa mungkin 2-3 kali, tapi nama-nama Anda ada di telapak tangannya Tuhan, yang setiap saat Tuhan buka tangan, nama-nama kita ada di situ. Ini lebih luar biasa lagi gitu ya. Jadi kita ini para Atomian punya double pengharapan. Kita bilang kalau kita anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi di Atomi kita tambah pengharapannya tambah satu lagi gitu ya. Saya merasa Atomi ini luar biasa banget gitu. Atomi ini buat saya, buat kami ya, itu kendaraan yang membawa kami sukses menuju impian-impian kami. Atomi itu bagi kami benar-benar sesuatu yang memang Tuhan percayakan kami sebagai bagian dari pelayanan kami ya, karena setiap kita semua kita punya destiny, kita punya panggilan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup memberi dampak untuk orang lain? Bagaimana kita bisa hidup mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini? Ya, kalau kerajaan Allah datang itu apa? Ada berkat, ada sukacita, ada pengharapan. Yang sedih dihibur, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit dapat pemulihan. Dan kami bersyukur Atomi ini buat kami menjadi alat atau media yang Tuhan pakai untuk kita semua boleh mengalami Tuhan, kerajaan Tuhan di bumi ini. Bahkan di tangan kita, Atomi ini bisa kita bagikan sebagai kabar baik untuk orang lain yang butuh pengharapan. Ya, saat ini banyak orang yang sedang putus asa, cari kerjaan susah, gaji kena potong, banyak orang di PHK. Kita bisa kenalkan Atomi, karena di Atomi ini kita bisa mendapatkan income juga. Tetapi income is not everything. Ya, di Atomi ini kita bisa membuat setiap orang memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ya, jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang baru pertama kali ini sore ini bergabung di acara Natal, mungkin Anda masih belum tahu apa itu Atomi ya. Atomi itu suatu online shopping mall dari Korea. Tetapi ini bukan online shopping mall sembarangan ya, karena di Atomi ini kita bisa dapatkan produk yang bagus, harganya terjangkau. Mana ada sih
Kalau di bumi, kalau di dunia ini kita taunya ada harga, ada rupa, ya. Kalau harganya mahal ya baru bagus, kalau harganya murah mana ada barang bagus. Tapi di Atomi ini kita dapatkan barang yang bagus harganya terjangkau. Mengapa? Karena Atomi ini disubsidi oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak, kenapa sih kok pemerintah sampai memilih Atomi untuk disubsidi? Bukankah di Korea itu banyak perusahaan yang lain? Kenapa pilihannya ke Atomi? Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Kalau Atomi tidak memiliki visi misi yang mulia untuk mensejahterakan bangsa, untuk memperbaiki kualitas hidup orang, saya nggak yakin Atomi itu akan mendapat bantuan, ya. Tapi karena visi misi Atomi yang luar biasa, pemerintah pun ambil bagian untuk membantu, ya, biaya riset produknya gratis. Nah, bukan hanya sekedar itu, tetapi di Atomi ini setiap kita mendapatkan kualitas hidup baik supaya hidup kita berubah menjadi lebih baik. Tetapi bukan hanya itu. Setiap jerih lelah kita memperkenalkan Atomi kepada orang lain, perusahaan menghargainya. Dan kita tidak memanfaatkan orang yang kita kenalin, ya. Di Indonesia ini orang sudah memiliki perspektif yang negatif dengan dunia network. Karena yang ada memang kenyataannya di dalam dunia network, kalau saya mau merekrut seseorang menjadi member saya, artinya ketika teman saya bergabung, saya langsung menikmati bonus sponsor, bonus referral dari teman itu. Ya, itu yang membuat orang antipati dengan multi level, dengan networking. Nah, di Atomi tidak ada seperti itu. Ketika seseorang bergabung, kita tidak mendapat apa-apa dari kita memperkenalkan produk tersebut, ya, karena orang itu pun beli dengan harga yang sama dengan yang kita bayar. Yang kita dapatkan hanyalah poin. Tetapi ketika orang ini mendapat manfaat dari Atomi, nah ini akan mendatangkan juga passive income karena kita menjadi bagian dari Atomi untuk memasarkan produk. Kalau orang-orang merasa network multi level itu tidak alkitabiah, ya, merugikan orang lain. Sebenarnya kita bisa melihat siapa sih pelaku network pertama sebelum semuanya ada? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu menjalankan network juga. Tuhan Yesus memiliki berapa murid? 12 murid. 12 muridnya masing-masing akan tersebar di bangsa-bangsa yang berbeda, melakukan tugasnya masing-masing, ya. Itu adalah bagian dari network, ya. Jadi kita pun melakukan yang sama. Yang penting kita lakukan bisnis ini dengan motivasi hati yang benar, dengan sikap hati yang benar. Kembalikan apa yang sudah rusak, image network yang sudah rusak, kepada image network yang sebenarnya, yaitu tentang berbagi, menolong sesama, supaya mengangkat hidup teman kita, bahkan nanti kita bisa mengangkat hidup suatu keturunan, ya, keturunan-keturunan kita akan diberkati hidupnya. Kota di mana kita tinggal akan diberkati hidupnya, dan akhirnya bangsa di mana kita ada akan diberkati hidupnya. Saya sering berpikir begini, kalau setiap orang di Indonesia ini bisa menangkap visi misinya Atomi yang luar biasa, aduh luar biasanya negeri ini, ya. Tidak akan pernah lagi ada orang miskin di negeri ini. Saya percaya itu. Tapi siapa yang akan memberitakan kabar baik? Kita yang sudah mengerti kebenaran di Atomi. Kitalah orang yang harus menyampaikannya. Ceritakan kepada lingkungan paling dekat dengan kita, keluarga kita, tetangga kita, mungkin teman gereja, teman bekas teman kuliah, teman sekolah, dan sebagainya, ya, supaya setiap orang boleh mengerti prinsip-prinsip yang ada di Atomi. Jadi ini bisnis, tetapi ini pelayanan juga. Itu yang membuat saya dan Pak Buas ini nyaman sekali menjalankan Atomi. Karena buat kami ini, Atomi ini bukan hanya tempat cari duit, tapi justru sebagai tempat untuk pelayanan. Tapi melalui ini kami diberkati juga hidup kami, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, saya percaya teman-teman yang sore ini meluangkan waktu untuk merayakan Natal bersama, Anda juga punya hati yang sama, ya. Hati yang selalu ingin menjadi berkat buat orang lain. Terkadang kita mikir, gimana ya bisa menolong orang lain? Gimana bisa menjadi berkat? Nah, ini salah satunya. Kita ini sudah memiliki Atomi di tangan kita. Biarkan Atomi ini menjadi kabar baik yang kita selalu bagikan buat orang-orang yang kita temui.
Ya, seperti ketika malaikat menyampaikan kabar baik akan kehadiran Kristus yang memberi pengharapan kepada dunia yang hidup dalam kegelapan, orang yang hidup berdosa, ya. Kita juga boleh menyampaikan kabar baik apa yang ada di Atomi, seenggak-enggaknya urusan di dunia ini, ya. Karena kita semua ujung-ujungnya nanti harus ketika ketemu Tuhan, karakter kita sudah jadi, ya. Kalau kita ketemu Tuhan, apa sih yang ditanya? Tuhan nggak tanya, ya, kamu sudah menghasilkan uang berapa. Tuhan nggak tanya kamu sudah seperti apa. Yang Tuhan lihat itu karakter kita, ya. Apakah sudah menghasilkan buah-buah roh? Punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan saya merasa Atomi inilah medan peperangan kita, ya, training ground kita untuk kita dibentuk karakter kita. Benar nggak teman-teman? Ya, kadang-kadang saya merasa, aduh, ketemu orang itu setiap orang sifatnya nggak ada yang sama, ya. Di Atomi inilah muncul sifat aslinya orang-orang. Karena ketika berurusan, apalagi dengan misalnya dengan komisi, dengan uang, orang mulai kelihatan warna aslinya. Nah, di Atomi ini kita belajar untuk sabar, belajar untuk bisa menghargai orang lain, belajar untuk bisa melayani orang lain, ya. Meskipun yang dilayani kadang sifatnya haleluya puji Tuhan, ya, belajar lagi, ya. Ketika kita ketemu dengan teman satu tim dengan kita yang sifatnya berbeda, nggak gampang loh, ya. Kalau harus kerjasama dengan orang yang sifatnya berbeda itu nggak mudah. Tapi kalau kita bisa memenangkan medan peperangan kita di sini, nanti ketemu Tuhan, Tuhan bilang, well done Mevi, well done Foni, ya. Engkau tugasmu selesai sampai garis akhir. Nah, jadikan Atomi ini bagian sebagai latihan untuk membangun karakter kita. Karakter untuk bisa lebih sabar, karakter untuk bisa menghargai orang lain, melihat setiap orang berharga di mata Tuhan, ya. Karakter untuk kita tetap punya visi, punya impian, punya pengharapan. Dan ini saya temukan di Atomi. Saya nggak pernah kepikir akan ada bisnis lain yang bisa menyatukan tentang iman, pelayanan, pengharapan kita dengan Tuhan, dan diwujudkan dalam dunia nyata pekerjaan sehari-hari. Biasanya kerjaan ya kerjaan, iman ya iman. Ya, saya dulu bekerja di kantor. Orang selalu bilang, kerjaan ya kerjaan, iman ya iman. Jangan dicampur adukkan, karena di dalam pekerjaan itu kadang ada daerah abu-abu yang harus ditoleransi. Tapi saya nggak menemukan itu di Atomi. Saya menemukan Atomi ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, ya, tentang mengasihi, tentang melayani, tentang menolong sesama. Ya, memang untuk sukses butuh proses. Nikmati proses itu. Kami bersyukur, ya, tadi siang kita mengikuti acara Success Academy, ya, online. Pak Boas salah satu speakernya, ya, bersyukur ngomongnya lancar, nggak deg-degan. Saya bilang, wah, ini speakernya Pak Boas yang the best deh. Saya waktu Pak Boas speak tuh saya sembahyang terus, tahu nggak, takut macet ngomongnya gitu, ya. Saya bersyukur, bagus banget Pak Boas tadi share-nya, ya. Teman-teman setuju kan? Share-nya bagus, ya. Nah, dan saya bersyukur. Kenapa? Karena kami boleh dipercaya, ya, untuk menerima PIN. Si burung kecil yang ditunggu-tunggu setiap orang, ya, PIN Auto Sales Master. Buat kami, ini bukan sesuatu yang bagaimana. Memang ini hal yang kami bersyukuri. Tapi kami mau katakan ini bukan karena kami hebat, ya. Yang hebat itu tim kami. Kami bersyukur punya tim Anda semua yang luar biasa, ya. Anda yang tetap konsisten, Anda yang tetap fokus, ya, meskipun jalannya nggak mudah. Bagian saya sama Pak Boas itu apa? Kasih semangat, ya, kasih support, nemenin Anda ketika Anda merasa, aduh, nggak sanggup, nggak kuat, nggak sanggup, ya ayo jalan bareng-bareng. Kalau nggak kuat, saya temani, merangkak bareng-bareng. Itu yang kami lakukan, ya. Kami tidak pernah mengajarkan teman-teman, ayo jalannya ngebut-ngebutan, enggak. Ikuti proses saja, ya, sehingga
kami bisa menikmati apa yang kami nikmati saat ini bukan karena kami hebat, tapi justru setiap pencapaian ini menggambarkan kondisi tim yang sesungguhnya. Jadi kami mau persembahkan pin tadi buat Anda semua, tim yang luar biasa ya. Itu kalau boleh burungnya diduplikasi semua, tak pasangin satu-satu gitu ya. Jadi itu pencapaian Anda. Kami ini hanya sebagai alat saja untuk teman-teman tetap fokus, untuk tetap menyelesaikan tugas dan tetap menggapai impian Anda. Ya, jadi jangan menganggap saya dan Pak Buas orang yang hebat. Kami hanya mau menemani Anda untuk Anda semua sukses. Kita nanti tunggu di panggung suksesnya bareng-bareng. Ya, itulah indahnya Atomi. Saya sama Pak Bos nggak bisa dahului. Mau dahului kayak apa nanti ujung-ujungnya juga ketemu teman-teman semua di panggung. Karena panggung kesuksesan Atomi itu sangat besar. Bukan hanya untuk 1-2 orang. Tapi panggung itu tersedia buat Anda semua. Ya, ketika Anda sampai di panggung itu, saya berharap bukan hanya prestasi di Atomi. Tapi ketika Anda mencapai panggung itu, karakter Anda pun sudah berubah. Yang dulunya suka jengkel, marah-marah, sudah jadi orang yang sabar. Yang dulunya suka bentrok dengan timnya, sudah menjadi yang suka memaafkan. Yang dulunya suka ngambekan, sudah nggak ngambekan lagi. Ya, jadi saya mau kesuksesan Anda di Atomi diimbangi dengan perubahan karakter. Bukan hanya Anda, saya dan Pak Buas ini masih harus dibentuk terus. Saya salah Kardinal. Kemarin Pak Buas ini berulang tahun, ya. Kemarin waktu kami doa keluarga, saya doa buat Pak Buas. Terus saya waktu di doanya saya bilang, Tuhan tambahkan kepada Pak Buas ini kesabaran gitu ya. Terus Kesia nyelotukin, bener kan kalau Mami doa buat Dedi pasti ada kata kesabaran gitu ya. Jadi itu memang, dan kami ini belajar untuk tambah lebih sabar melalui Atomi ini. Jangan dibilang saya sama Pak Buas oke-oke aja. Ini memang sparring partner yang luar biasa, kayak orang main badminton ya, selalu duet terus gitu. Tapi kadang-kadang juga ada beda pendapat, tapi ya saya bersyukur gitu. Melalui Atomi juga, kalau nggak ada Atomi gimana ketahuan beda pendapatnya, nggak ada tempat konflik bareng gitu. Tapi melalui Atomi mengerjakan bareng-bareng muncullah, nggak bisa ini begini, saya bilang nggak bisa itu begini gitu ya. Nah di situ kita belajar mulai melihat mana yang benar, mana salah. Kalau yang benar, saya tuh suka kadang ngeyel ya, kayak kemarin Pak Bos gambar peta, mau pergi kemana bilang salah. Pak Bos nggak bisa benar, ternyata saya salah, ya saya bilang sorry, kamu yang benar, saya yang salah. Nah ini adanya kalau kami bekerja bareng itu bisa terjadi. Juga dengan Anda semua ya, mungkin orang yang tipe nggak sabaran, melalui Atomi ini Anda akan diajar untuk lebih sabar ya, lebih persisten. Persisten itu apa sih? Artinya gigih ya untuk menggapai impian. Nah, ketika kita memiliki mimpi-mimpi di Atomi, biar mimpi-mimpi itu kita buka di hadapan Tuhan. Life skenario buku kita itu sebenarnya bukan hanya untuk kita dengan Atomi, tapi sebenarnya life skenario itu tulis hadapkan ke Tuhan. Tuhan, ini impianku. Apakah ini seturut dengan Engkau? Kalau Tuhan bilang, nak impianmu terlalu rendah, angkat dong impianmu lebih tinggi, ya tinggikan impiannya. Ya, biar life skenario itu menjadi impian kita dengan Tuhan. Setiap saat menjadi momentum perjalanan kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita mencapai satu pencapaian ke pencapaian berikutnya, di situ kita akan katakan, Ebenezer Tuhan, sampai di sini Engkau menyertai aku, dan aku akan terus melangkah sampai aku selesai tugasku. Ya, biar setiap impian itu kita hadapkan kepada Tuhan, dan bersama Tuhan saya percaya semua tim Atomian akan sukses. Karena Atomi ini didasarkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kita mau lihat bersama visinya Atomi ya. Visi misi Atomi, kita mau lihat. Ini teman-teman, visi misi tiap hari sering dikatakan. Kita mau lihat sekali lagi ya hari ini. Ya. Kita lihat, visi misi Atomi ini luar biasa sekali ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, kita katakannya menghargai semangat. Tapi kalau kita lihat aslinya, ini sebenarnya artinya lebih dalam. Karena belum muncul, Cik. Masih hitam, Cik. Spirit. Apa spirit? Spirit itu jiwa-jiwa. Jadi manusia, sesama kita, itulah jiwa-jiwa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita.
Hargai setiap orang sebagai pribadi yang luar biasa. Jadikan mereka itu seperti Tuhan menciptakan mereka. Tubuhnya sehat, penampilannya baik, punya hidup yang berarti, hidup dengan visi, nggak hidup sembarangan. Nah, ini bagian kita di Atomi. Hargai setiap jiwa-jiwa karena mereka berharga di mata Tuhan. Jangan pandang bulu, jangan lihat casing. Setiap orang itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang kedua, dikatakan ciptakan visi. Bahasa aslinya apa? Di bahasa Inggrisnya bagus ya. Create the vision. Kita harus punya visi di Atomi. Kita punya pandangan jauh ke depan. Kita ini keturunan Raja Wali ya, bukan itik, bukan anak ayam. Raja Wali itu bisa terbang tinggi mengatasi badai dan matanya fokus kepada sasaran. Kita harus punya visi, punya pengharapan akan masa depan. Dan visi kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu sungguh ada dan itu baik. Ya. Kemudian yang ketiga, dikatakan apa? Cherish the spirit, create the vision, follow the faith. Ya. Ikuti keyakinan, follow the faith. Iman percaya kita ini harus tetap kita pertahankan ya. Ikuti keyakinan. Keyakinan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hati kita. Ikuti itu. Jangan pernah goyah keyakinan Anda. Bahwa Anda pasti akan sukses, Anda pasti akan diberkati karena Tuhan itu nggak pernah iseng menempatkan kita di Atomi. Keberadaan kita di Atomi ini sudah ada dalam agenda Tuhan. Biar setiap kita boleh mencapai ya, tetap punya iman itu untuk kita bisa menyelesaikannya. Dan yang keempat dikatakan layani dengan kerendahan hati. Serve within humility. Siapa keteladanan yang melayani tentang melayani orang dengan kerendahan hati? Ini adalah keteladanan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Tuhan Yesus raja di atas segala raja, tapi dia melahir sebagai manusia, bahkan lahir di kandang yang hina, bahkan mau mati untuk menebus dosa kita. Ketika Tuhan hidup, Tuhan pun mau melayani, mencuci kaki murid-muridnya ya, melepaskan jubahnya ya untuk ngelap kaki. Ini hal yang benar-benar rasanya sangat rendah banget, tapi Tuhan mau lakukan. Nah, apakah kita sudah menghidupi tentang ini ya? Apakah kita keseharian kita sudah menghidupi tentang melayani satu dengan yang lain dengan kerendahan hati? Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kalau ada ketemu orang yang haleluya, dipertemukan Tuhan masuk ke tim Anda, Tuhan lagi mau mengajari kita tentang kerendahan hati. Ikuti prosesnya, nikmati prosesnya, karena kalau Anda lulus itu luar biasa banget ya. Jadi kalau moto perusahaan ini kita hidupi, cherish the spirit, hargai jiwa-jiwa ya, ciptakan visi, ikuti keyakinan, dan layani dengan kerendahan hati. Anda bukan hanya mengerjakan apa yang ada di dunia ini, tetapi Anda juga mengerjakan hal-hal kekekalan yang Tuhan ajari. Karena ini adalah keteladanan yang Tuhan ajarkan. Ya, bersyukur Mr. Pagan Gill seorang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut firman Tuhan dan menghidupkan firman ini di dalam keseharian kita. Karena Mr. Pagan Gill pun saya percaya ingin menjadi berkat, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kita bersyukur karena Atomi ada di Indonesia dan di tengah masa pandemi ini kita ada di Atomi. Ini tugas kita, bagian kita untuk kita bisa menjadi berkat. Kita tetap memiliki pengharapan, bahkan kita bisa memberi pengharapan untuk orang lain yang sedang hilang harapan. Ya, kiranya firman sore ini boleh menguatkan kita memasuki tahun 2021. Nggak ada yang loyo, nggak ada yang ragu, nggak ada yang bimbang. Terus berjalan, kita semua akan bergandeng tangan untuk mendukung teman-teman semua sukses bersama-sama ya. Kita tetap semangat dan kita percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, perkara besar Tuhan kerjakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, serahkan setiap impian kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan berjalan di depan kita. Ya, ketika Tuhan menyuruh kita jalanlah 2 mile, sebenarnya Tuhan sudah jalan 10 mile di depan kita. Jadi jangan takut karena Tuhan sudah mendahului kita.
biarlah ini menolong kita untuk tetap berkemenangan menyelesaikan tahun ini, tinggal beberapa hari lagi, dan memasuki tahun yang baru. Ya, puji Tuhan, kiranya firman ini boleh memberkati teman-teman semua. Amin. Ya, luar biasa Bu Ria. Sharing firmannya ya. Ini kiranya itu memberi buat kita semua. Nah, ya, luar biasa. Untuk bicara. Ya, bersyukur. Ya, saya mau datang. Saya mau buka kesempatan untuk Pak Timo menyampaikan suara gembala. Nah, ya Pak Timo silahkan sharing. Terima kasih Pak Timo. Ya, sorry. Saya ada janji yang lain. Saya hanya 5 menit ya. 5 menit saya harus pergi. Oke. Saya tahun ini saya percaya saya sangat terima kasih kepada Tuhan karena kita bersama-sama Tuhan kita, Tuhan betul-betul menyertai kita bersama-sama dengan kita. Sudah berkali-kali kita tester, center, berkali-kali banyak orang menjadi mastership dan banyak orang betul-betul berkembangnya luar biasa. ACE Global Masjid, walaupun Jakarta, walaupun Bandung, walaupun kota-kota yang lain, sangat terima kasih kepada Tuhan yang Tuhan betul-betul banyak sekali Tuhan bekerja di dalam grup kita. Oke, saya harap sekali tahun 2020 ini Tuhan banyak bekerja. Tapi jangan berhenti. Tahun 2021 ini saya harap 100 orang auto sales master. Amin. Amin. Amin, Pak. Amin. Ya, Amin. Saya harap di grup kita itu 100 orang auto sales master saya. Makanya auto sales master. Saya mau janji. Saya setiap kali bukan ini ya new sales master, saya mau kasih 51 PB yang akan masukin kasih 1 hemoin the new sales master. Untuk saya akan melakukan. Yang baru ya Pak, bukan yang lama ngulang lagi ya Pak. Ya bukan lama, yang ulang lagi, yang baru, yang saya mau kasih hadiah. Saya kasih 50, saya mau kasih 56 PB plus 1 hemoin. Langsung tunjuk ID saya mau kasih tahun depan mulai. Ayo Foni. Ini hadiah saya ya. Dapat hemohim 2 Foni. Ya, yang lama nggak dapet dong. Double ini. Nggak apa-apa, kalau udah muncul syukur aja. Supaya member yang baru yang itu. Saya melakukan hanya new sales master. Ya, oke ya. Mulai sekarang sampai pintu masuk pun saya mau akan melakukan. Kalau leader akan minta. Saya mau kasih kembalikan berkat saya new sales master. Saya mau kasih 56 plus 1 hemoim saya mau kasih berkat. Oke ya, supaya lebih semangat. Ya, sip. Oke, ya makanya saya merasa Tuhan pasti tahun depan pun menyertai kita. Semakin kita harmoni, ya kita semakin turun yang lain yang bagus-bagus kita hal-hal yang lain bagus kita oke lah menerima. Hal-hal yang lain tidak bagus kita jangan ikuti mereka. Hal-hal yang lain sistem yang bagus kita menerima aja. Menerima kita belajar, kita rendahkan diri. Tapi jangan sombong dan kita juga grup yang lain kalau mau belajar ke grup kita oke lah kita mengajar aja kepada mereka. Kita atomian. Kita semua atomian. Atomian itu kita saling, walaupun grup yang lain, walaupun ini. Saya sering membantu Kirgistan, Kambodia yang lain. Helen grup itu bukan, enggak ada untung saya, tapi saya tetap menolong mereka. Kita juga, walaupun grup yang lain, mungkin cup center yang lain pun, kalau kita mau kerja sama, oke lah saya, no problem. Yang penting, kita adalah atomian. Dan ACE Global Masjid tahun depan, saya harap, auto sales master adalah 100 orang. Amin. Amin, amin. Amin. Ayolah, di sini 30 orang menjadi semua auto sales master. Plus. Saya harap semua menjadi auto. Nanti saya mengajar tentang cycling system untuk menjadi auto sales master. Semua, ayo ikut semuanya. Saya akan kasih hadiah 1 hemoin new sales master. Oke? Oke.
Ya, itu bukan hanya kasih hadiah. 56 pipi langsung masukin ke mau head pipi boleh, mau ya di mana-mana boleh. Oke lah, saya mau berkat aja. Oke? Pasti Tuhan semakin melimpah-limpah ke saya. Amin. 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 Ya. Ya oke, saya harus pergi. Anak saya telepon terus suruh keluar. Kenapa mau diajak pergi Pak Timo? Iya. Terima kasih Pak Ya. Timo buat bimbingannya, buat supportnya, buat doanya. Saya percaya Pak Timo juga dan Ibu Miriam ini yang selalu berdoa buat kita semua ya. Tidak pernah kebetulan kita ada di dalam tim Global Mercy ini. Sesuai namanya Global Mercy, selalu ada kemurahan Tuhan buat kita semua ya. Jadi ini tim Amin. Atomi luar biasa, bukan hanya sekedar bisnis saja, tetapi banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan juga kerjakan melalui hidup kita. Jadi kalau kita semua dipakai Tuhan, kiranya kita juga kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan ya, tapi selalu ingin hidup menjadi berkat buat orang lain juga ya. Oke, terima kasih Pak Timo buat sharingnya. Saya beri kesempatan teman lain yang sharing, yuk kita manfaatkan momen ini untuk saling cherish the spirit ya, saling kita mau sharing, saling menguatkan, saling menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang tahun ini, juga perjumpaan kita dengan Atomi, apa yang kita mau syukuri. Yuk silahkan dibagikan testimoninya. Jadi Lili Sumawi. Oke, saya keluar dulu ya. Ya, Pak Saya Timo. keluar ya. Ya Pak. Ya, oke, terima Terima kasih kasih Pak. everybody. Tuhan berkati. See you again. Ya, Ya. Feliz Navidad. Selamat tahun baru ya. Nanti kita tahun baru ketemu lagi ya. Ya, oke Pak. Ya, silakan. Yo, yo, teman-teman. yo. Lili Sumawi. Ayo Ci Lili berbagi Ci, banyak testimoni. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali kita bisa ketemu acara sore hari ini. Dari tim saya juga banyak yang datang, dari teman-teman, ada dari Surabaya Bu Yeni yang biasanya tidak pernah tampil, ada Linda dari Cianjur yang tetap rajin, ada Ica datang sini, sama ada Maya, gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan buat saya, terutama di tahun ini. Ya, kalau memang hidup saya yang lalu-lalu itu mengalami gelombang yang begitu besar, ya sampai ke arah kesehatan juga, ekonomi, udah besar-besaran gelombang itu. Tapi di dalam menghadapi kesulitan itu ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Justru pada saat-saat yang susah itu Tuhan tolong kita. Kita lebih merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar menolong. Ya. Nah, terus terutama tahun ini di saat ada COVID ini mungkin karena kita berdekatan ya. Iya Bu Lili agak jauhan dikit. Iya, suaranya berdekatan. Feedback. Udah ya? Udah. Ya. Coba boleh. Yang satu harus di mute Bu. Yang satu di mute. Satunya di mute. Udah di mute. Ya. Nah, jadi pada tahun ini di saat-saat COVID, saya justru bersyukur. Maksudnya bersyukur itu kenapa? Biasanya kalau bukan COVID, saya itu harus datang ke pertemuan di Jakarta dan sebagainya, saya tidak bisa sama sekali meninggalkan. Tapi dengan adanya COVID ini, jadi banyak Zoom online gini yang sangat menolong. Dan saya bersyukur diketemukan dengan Atomi. Dan di tahun ini, saya itu mengalami kesehatan yang lebih ya, karena dengan produk-produk Atomi, saya merasakan semua keluarga saya juga lebih sehat, suami saya juga lebih sehat, yang nyeri-nyeri pada hilang ya. Terus dari penampilan juga lebih segar lah dibandingkan tahun-tahun yang lalu karena perawatan dari produk-produk skincare Atomi. Dan dari segi keluarga juga saya bersyukur bahwa tahun ini
anak saya sudah melamar ya, mendapatkan calon mantu. Terus saya dapat lagi juga cucu. Nah, terus kalau di segi atominya, ya bersyukurlah September yang lalu saya mendapatkan sesmaster yang pertama. Kemudian di November akhir kemarin sesmaster yang kedua. Dan lagi merancang menuju ke sesmaster ketiga. Semoga dikabulkan Tuhan. Nah, terus saya mau bilang ke teman-teman bahwa benar-benar Atomi ini adalah suatu perusahaan yang benar-benar kita tidak salah pilih. Ya, memang kita harus bertekun, tapi yang paling penting kendaraan kita ini udah benar, kita tidak salah memilih Atomi ini sebagai jalan hidup kita. Itu saja. Jadi saya bersyukur juga bisa ketemu di Global Mercy ini bahwa semua teman-teman itu saya melihat orang yang mempunyai hati. Saya sangat bersyukur kita bisa ketemu dengan seperti saudara ya. Saya belum tentu bisa ketemu yang berhati seperti ini di kelompok-kelompok di grup-grup lain ya. Jadi saya sangat berterima kasih Tuhan begitu baik dan mempertemukan kami dengan grup Global Mercy ini. Dan terima kasih kepada Ibu Ria yang pertama kali mengajak saya. Terima kasih. Semoga teman-teman juga nanti sukses di tahun ini ya. Amin. Ya, terima kasih Cik Lili. Cik Lili ini luar biasa banget. Seorang leader yang luar biasa, rendah hati, juga sudah melakukan prinsip-prinsip Atomi ya, melayani membernya luar biasa ya, sabarnya luar biasa, membimbingnya benar-benar mau membimbing. Nah, yang seperti ini sudah menghidupi nilai-nilai sebagai Atomian ya. Kami kenal Cik Lili sudah cukup lama dan saya melihat seorang Cik Lili inilah yang orang-orang yang nanti bisa sukses di Atomi ya, sudah menghidupi nilai-nilai sebagai Atomian ya. Cik Lili terus semangat, pasti akan semakin sukses lagi ya. Auto SM Cik, pasti Cik ya. Bersama Tuhan pasti bisa. Ya. Ya, oke, saya berikan kesempatan satu orang lagi untuk berbagi pengalaman, testimoninya. Silahkan. Cik Lisen, ayo tamu undangan nih. Boleh berbagi dong. Saya mau berbagi sesuatu boleh ya? Boleh yang dong. mau share screen boleh nggak Ci? Minta boleh, host, boleh minta banget. disable partisipan buat share screen sebentar. Sebentar. Aku jadiin co-host ya. Ya, makasih. Mana? Oh, ini bisa mana? Kok namanya nggak muncul di atas kali? Pakai nama siapa? Listen pakai nama siapa ya? Pakai nama ID Lili Senjaya SM. Pakai ID dulu. Foni bisa nemuin. Cari Fon. Ada terus diapain ya? Diklik yang Pin ya? nama saya, diklik di nanti keluar titik 3 gitu ya? Ya. Keluar nggak? Salah. Sebentar ya. Malah jadi ke-mute salah. Inilah hebatnya kita meskipun nggak bisa mau belajar terus. Ya, terus ada apa ya? Diapain? Nama rename ya? Bukan rename. Ada pilihan host co-host nggak? Nggak ada. Kayaknya mesti dari tempat Pak Boas deh. Dari tempat Pak Boas kok. Pak Boas itu dari tempat Bapak pilih ke namanya Cilili, depannya kalau nggak di gambarnya aja kok, fotonya.
Tadi Fotonya sudah Lili, keluar, tapi kok diklik. hilang lagi. foto saya diklik kok di Iya. Bisa diklik. Foto. foto Klik. saya diklik. Fotonya diklik. Oke. Di Ya, kanan ya, ada ya. titik 3. Ya. Bentar. Terus dipilih apa? Ada pilihan co-host nggak? Ada, udah. Oke. Nah, Nah. ada. Nah, mesti dari tempat Pak Boas. Oke. Di Winter Iya. Wonderland tuh. Tulisan background-nya udah Ah, Natal. Emang sering dijadiin waktu buat berbagi. Waktu saya diminta mengkoordinir acara ke panti asuhan, saya sempat diam dan mikir, mau beli gift apa ya buat anak-anak ini? Listen, suaranya kecil sekali ya. Teman-teman Atomi udah ambil bagian sampai seketika ada ide yang terlintas pada benak saya. Suaranya, Listen. Kali ini saya nggak mau beli mereka kebutuhan. Kali ini saya pengen beliin mereka keinginan, sesuatu yang bikin mereka happy. Saya pengen mereka merasa spesial. gimana kok? Suaranya Ya, keluar suaranya suara. nggak kedengeran? Tahu teman-teman Oh, dengar nggak? coba. Dek, tolong. Tadi saya share screen, suaranya nggak kedengeran. Di teman-teman keluar nggak? Atau di Keboas aja? Keluar Cilesen. Keluar tapi sih. Cuman nggak terlalu Keluar, putus-putus. keluar tapi kecil. Oh, wait. Ini sama teknisi saya ya, anakku. Udah, coba tes ya sebentar ya. Iya, lagi share video. Ulang dari awal aja, cuma 3 menit. Dari itu. Saya juga happy. Mau diulang. Sekarang jelas kah teman-teman? Jelas. Oke. Natal. Emang sering dijadiin waktu buat berbagi. Waktu saya diminta mengkoordinir acara ke panti asuhan, saya sempat diam dan mikir, mau beli gift apa ya buat anak-anak ini? Teman-teman Atomi udah ambil bagian dalam menabur. Saya harus sampaikan yang terbaik buat anak-anak panti. Seketika ada ide yang terlintas pada benak saya. Kali ini saya nggak mau beli mereka kebutuhan. Kali ini saya pengen beli mereka keinginan, sesuatu yang bikin mereka happy. Saya pengen mereka merasa spesial. Saya coba cari hadiah yang kalau saya menerimanya, saya juga happy. Saya sangat terkejut ketika kami sampai. Beberapa staf cerita bahwa tadinya anak-anak udah nebak paling alat tulis lagi, paling baju lagi, dan mereka surprise banget karena ternyata mereka dapat hadiah spesial. Yang bikin saya terharu, ternyata ada anak yang berdoa pengen punya mainan keranjang dorong, dan ternyata kami bawain itu. Kemudian ternyata ada juga anak yang berdoa minta jam tangan, dan kami juga bawain itu. Luar biasa betapa Tuhan dengar doa mereka. Padahal saya nggak pernah tuh nanya apa yang mereka mau.
Terima kasih banyak buat tangan-tangan Atomian yang sudah ambil bagian. Saya percaya Tuhan akan pakai kita lebih lagi buat jadi saluran berkat. Terima kasih cici-cici tante-tante dari Atomi. Ini sangat sukses buat anak-anak. Mereka tuh ada ini beberapa tuh berdoa pengen dapat hadiah yang mereka inginin. Kuat banget hadiah yang mereka inginin nih pengen nih berdoa, pengen dapat ini dapat ini. Kita ada beberapa anak minta jam beli. Oh ya. Mereka dapat jam, dapat mainan masing-masing. Biasa mainannya bersama. Iya. Nah, kalau gini kan punya masing-masing. Iya. Puji Tuhan. Thank you ya Bu, God bless ya Bu. Ya. Merry Christmas. Ya. Itu video tahun kemarin ya. Lihat lagi, pengen nangis lagi. Sama video ini apa yang kita sempat lakukan tahun lalu, belum masa pandemi ya, udah sih tapi di China belum ke Indonesia waktu itu, dan benar-benar waktu itu jadi masa-masa yang bikin kita tuh sukacita banget. Namanya doa minta pimpinan Tuhan, mesti ngasih apa, terus sampai waktu kita kasih ternyata itu adalah apa yang didoakan sama anak-anak tersebut. Itu benar-benar kita percaya banget Tuhan menggunakan tangan-tangan para Atom. Saya dapetin di Atomi juga kita bukan hanya fokus kepada pekerjaan, kepada cari uang, tapi di Atomi benar-benar diajarin untuk sharing, bahkan bagi berkat, karakter kita dibentuk, terus kekeluargaan, persaudaraan itu terbentuk gitu ya. Sangat-sangat bersyukur. Biarlah tahun ini walaupun kita ketemu sama secara online, ya kita percaya ya spirit Christmas itu tetap ada dalam hati kita semua. Biarlah kelahiran Tuhan benar-benar membawa terang buat kita, dan kita benar-benar ingat apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam. Juga saya sangat surprise begitu, benar-benar itu kayak KKR aja ya kalau saya bilang ya. Mr. Park juga itu bicara tentang firman Tuhan tuh nggak pakai ditutupi, lagu-lagunya itu shalom shalom haleluya, udah bener-bener rasanya tepat yang tadi Ciria bilang, bener-bener ini jadi satu gitu. Belum pernah ada satu pekerjaan yang dimana kita bisa bekerja sambil melayani, tidak harus memisah-misahkan ini dunia, ini rohani gitu ya. Rasanya tuh kerjanya ya kerja di pelayanan gitu, bener-bener itu membuat hati kita merasa feel free, mengerjakan dengan penuh sukacita, enjoy gitu ya. Terus di mana Mr. Park juga cerita tentang Dream School, sekolah yang luar biasa yang dia dirikan, membina generasi baru untuk benar-benar cinta Tuhan, mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya, mencapai apa impiannya. Saya pribadi saya sangat bersyukur. Kalau soal masalah dikeluarin, semua pasti punya masalah. Kita bisa tangis-tangisan, bisa
kayaknya saya masalah paling besar, kayaknya saya, mungkin semua merasa saya lah yang punya masalah, masing-masing merasa diri kita sendiri gitu adalah yang masalahnya paling besar. Tapi sekali lagi gak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Masalah kita tinggal taruhkan dalam Tuhan Yesus. Kita percaya bersama-sama dengan keluarga Atomian yang kita semua sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa saling kuatin dan pasti kita akan menjadi terang, kita akan semakin tinggi untuk menjadi berkat buat orang lain. Ya, thank you banget Ciria diundang siang hari ini. Itu aja mungkin sharing dari saya, Ci. Thank you, Cik Lisen. Terima kasih buat sharingnya ya, luar biasa. Ya, kita bersyukur di Atomi ini kita punya banyak keluarga baru, teman-teman baru yang memiliki hati yang sama, visi yang sama ya. Kiranya ini menjadi kekuatan untuk kita, untuk terus melangkah, untuk terus maju, menggapai setiap impian, untuk membahagiakan orang-orang yang kita kasihi, dan untuk menjadi berkat ya. Ini kenapa layar? Ini siapa yang keluar layarnya begini? Enggak, kita. Nah, ini kita. Itu kepencet sebentar ya. Oke, ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan mengangkat satu pujian lagi. Sesudah itu kita akan doa penutup ya. Kita akan nyanyi satu lagu. Ya, kita akan angkat pujian ini ya. Kiranya kabar sukacita kelahiran Yesus ini boleh memenuhi hati kita dengan sukacita ya. Dunia gemar dan soraklah penebus terang, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah, segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib pun kasihnya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa nge-zoom bersama, Natalan bersama sore hari ini. Dan sore ini kita punya door prize ya, seperti yang dijanjikan tadi. Kita punya door prize buat teman-teman yang hadir. Ini saya serahkan kepada Mrs. Door Prize yang akan mengumumkan siapa-siapa yang memenangkan door prize sore hari ini. Nanti hadiahnya saya akan kirim. Nanti Anda bisa ke WA saya ya untuk alamatnya buat yang di luar kota, atau yang ya nanti di info saya saja alamatnya buat Anda yang beruntung. Jadi kami menyediakan, silahkan Miss Door Prize untuk menyampaikan ini. Saya serahkan Mevi, Miss Door Prize kita. Ayo, Ya, sore teman-teman, masih semangat ya, karena door prize-nya belum dibagi. Jadi, saya dikasih wewenang untuk membuat peraturan pembagian door prize. Jadi tidak boleh ada yang protes, anggap saja saya berkuasa kali ini ya.
Yang pertama ada 10 door prize, ada 10 hadiah yang disediakan oleh Ciria dan Kobuas sebagai pengundang. Nah, yang pertama adalah saya akan pilih, sudah saya catat nama-namanya nih, saya masukin ke sini untuk peserta yang pakai kostum ala-ala Natal, ya, hijau, merah gitu. Jadi kalau yang merasa, ya berarti Anda masuk qualified pertama, Semua gitu yang ya. buka kamera aja, Vi. Hah? Yang Ya? buka kamera, Ya. kamera, Mas namanya. Enggak, Ci, yang pertama Semua nanti yang tadi buka saya udah cek masuknya. Nah, ini kan banyak, tapi saya baru mau bagiin 7. Dari 7 orang ini, saya akan pilih dari sini 7. Nanti kalau dibuka dan kameranya ditutup, dis, ya, nggak jadi, gitu ya. Makanya sekarang buka kamera, cepetan. Oke ya. Ini saya pilih dulu ya. Ini pasti fair lah. Saya mempertaruhkan kejujuran saya. Saya ambil 7 ya. Ini 7 saya buka ya. Nanti yang ingat-ingat ya namanya. Dan saya lupa memasukkan nama saya sendiri. Yang pertama, Ika Kartika. Mana ya Ika Kartika kalau nggak buka kamera? Saya langsung tulis aja di kolom chat. Foni tulis aja, Fon, biar tahu siapa. Ya, tolong ya, Fon. Ika Kartika. Oke. Ika buka kamera kan? Kalau nggak di Disney. Buka. Yang kedua, Sianika. Ya, Siani juga buka kamera. Terus, Rosi. Yang berikutnya nih keempat ya. Nindya. Terus, Megawati. Masih ada 2, sabar ya. Saya udah pasti nggak dapet, lupa masukin nama sendiri. Inawati. Wah, Ibu Inawati. Selalu dapat hadiah Surabaya. Itu ya. Eka. Wah. Weh, itu 7 orang ya. Nah, teman-teman, kan hadiahnya 10. Nanti Foni kasih listnya. Nanti teman-teman yang namanya ditulis sama Foni nanti kasih alamat ke Ciria ya. Nah, masih ada 3 acara. Masih ada 3 acara, 3 door prize. 3 door prize ini akan dibagikan pada teman-teman. Dan 3 door prize ini nanti Ciria sama Kobuas yang memilih. Kita nanti akan foto bersama. Foto yang terunik, yang termanis. Nanti akan dipilih sama Ciria sama Kobuas. 3 orang ya. Jadi kalau pas sesi foto nanti bikinlah gaya yang seunik mungkin. Ya gitu teman-teman ya. Oke Ciria. Jadi yang 3 orang itu tidak disebutkan di sini ya. Yang hari ini menang, ada yang aku belum pernah ketemu mukanya, tapi siapa? Rosi ya? Rosi yang mana Rosi? Rosi, salam kenal. Rosi dari mana? Rosi tinggal di mana? Depok, Bu. Oh, oke. Salam kenal ya, Rosi. Belum pernah ketemu nih. Sering ketemuan lagi lewat Zoom ya. Udah berapa kali saya ikut? Oh, udah beberapa kali. Aduh, sorry, tidak kuperhatikan. Berarti nggak buka kamera dong kamu. Good luck, Rosi. Terima Nanti kasih. kirim alamat ya. Oke. Rosi udah bergabung. Juga buat siapa? Siani. Siani di mana Siani tinggalnya? Semarang ya? Buka speakernya Siani. Nggak dengar. Semarang, Ci. Oh, Semarang. ya. Oke, Siani dari tim. Matiin speakernya. Dari timnya siapa? Solo? Ya. Dia ikut Oke, Wiwit. Siani, selamat bergabung. Yuk, sering-sering ikut Zoom. Ini Yeah. Ibu Inawati luar biasa loh sama Fiona.
ikutan dari Surabaya nih, ada 2 atomian tuh yang nongol. Nah, ini yang menang lomba sikat apa? Lomba itu ya Bu, pasta gigi ya Bu, sikat gigi ya Bu. Oh, berduaan ya. Ya. Kompak ini kita punya atomian kecil di sini banyak ya, anak cucunya Bu Ina, anaknya Bu Linda, Cianjur nih ya, para atomian penerus nih. Ya, teman-teman, kita nanti akan foto bersama ya. Nanti kita mau berpose dengan berpose khusus. Gaya seunik mungkin. Nanti Ciria sama Kobo silakan pilih 3 orang dan nanti tulis di grup aja deh mana yang menang ya. Siapa? Poni? Siapa? Ya. Foto, tukang foto. Bentar Bu. Kasih aba-aba dong, berapa halaman? Ayo 1 menit. Silakan pakai properti yang dipunyai. Oke. Semuanya dibuka ya. Wah, saya berarti nggak bisa pose seunik mungkin ya, tangannya pegang laptop. Ayo semuanya. Nah, saya 1. Ayo yang mau bergaya dulu. Ayo yang mau bergaya dulu. Ayo cari posisi. Wah, Ibu Lin udah siap banget nih, Ibu Lin nih. Oke. Wah, cakep ini. Saingannya banyak ini. Cilili, dipakai bandonya Cilili. Cakep loh. Pakai headset soalnya. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya. Ayo. Senyum manis. 1, 2, 3. Oke. Udah. Terima kasih. Halaman. Ya, nanti udah. Lomba foto nanti diumumkan nyusul ya. Poni nanti kirim ya. Oke. Iya, oke Bu. Iya. Thank you teman-teman semua, buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nge-Zoom sore ini. Tetap semangat dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Apapun masalah Anda, Tuhan pasti akan menolong, dan saya percaya mungkin keadaan tidak akan lebih baik, tapi bersama Tuhan kita akan tutup dengan doa. Setelah itu kita akan. Nah, ini kamu gak mau ngomong. Yang lain ya. Saya mau berdoa buat teman-teman semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini, sore hari ini, kami boleh mengingat kembali akan arti kehadiran-Mu buat kami Tuhan. Di tengah dunia yang tidak atomi ini, kiranya atomi ini boleh menjadi kendaraan sukses buat kami semua untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau hanya menjadi penonton Tuhan, tapi kami mau melakukan firman-Mu dalam kami menjalani keseharian kami di atomi, supaya hidup kami menjadi berkat untuk banyak orang, menghadirkan kerajaan surga dimanapun hari-hari. Setiap orang yang kami jumpai, biarlah kami boleh menghadirkan Kristus kepada mereka melalui atomi ini. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman yang dalam pergumulan kesehatan. Engkau Tuhan Allah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh yang ajaib. Engkau boleh memakai setiap sarana penyembuhan yang dilakukan Tuhan, biar kesembuhan itu boleh nyata. Dan setiap produk-produk atomi yang dikonsumsi, yang kami perkenalkan, akan menjadi berkat buat mereka yang menerimanya. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang hari-hari ini sedang bergumul dalam masalah finansial keluarga. Oh Tuhan, Kau Allah Jehovah Jireh, Tuhan sudah sediakan semuanya. Engkau Tuhan Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang lebih dari cukup. Berkat pemeliharaanmu sudah Kau sediakan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa buat teman-teman yang sedang ada masalah hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga, dalam tim. Tuhan Kau Allah Jehovah Shalom. Kiranya damai sejahtera-Mu boleh ada Tuhan. Kami mau belajar meneladani daripada-Mu Tuhan, untuk memiliki hati yang mudah memaafkan. Kami tidak mau menyimpan kesalahan, kami tidak mau menyimpan kepahitan,
kami mau lepaskan segala beban kami Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Supaya kami boleh dibawa Tuhan naik ke next level. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk setiap kami boleh menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya apa yang tidak pernah dilihat mata kami, apa yang tidak pernah didengar telinga kami, ataupun apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau ya Tuhan yang sudah menyediakannya buat kami. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita Tuhan ada bersama kami dan keluarga kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sore ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kiranya dimaafkan dan kita semua tetap semangat untuk sukses dan untuk mewujudkan setiap impian-impian kita di Atomi. Ya, masih ada beberapa hari untuk challenge buat teman-teman yang mau mengikuti challenge. Sukses buat Anda semua. Bersama Tuhan pasti bisa ya. Kita saling support satu dengan yang lain. Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Thank you Ciria. Terima kasih Bu ya Pak Bos. Terima kasih, selamat. Merry Christmas.